Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Septiansyah, NIM D0412010009. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem komunikasi nirkabel sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah ini. Nah, inovasi komunikasi mobile pada bab pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa perkembangan, arsitektur, karakteristik, dan aplikasi dari inovasi komunikasi mobile itu. Nah, seperti yang kita lihat, komunikasi mobile itu dimulai pada tahun 1980, di mana awal pertama kali 1G ditemukan, atau 1G. Nah, dan terakhir itu berkembang pada 5G yang dikembangkan pada tahun 2019. Adanya perkembangan komunikasi mobile ini memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain, baik jarak dekat maupun pada jarak yang sangat jauh. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang 1G, di mana kita akan membahas apa sih yang dikembangkan pada sistem komunikasi 1G itu. Generasi 1G komunikasi mobile ditandai dengan adanya perkembangan sistem analog berkecepatan rendah, yaitu teknologi AMPS atau Advanced Mobile Phone System dengan frekuensi 800 MHz. Pada 1G ini tidak boleh ada dua pengguna yang menggunakan kanal yang sama, baik dalam satu sel maupun dalam sel tetangganya. Handphone yang ada juga masih berukuran besar, serta membutuhkan daya listrik yang besar. Seperti yang ada pada slide sebelumnya, teknologi 1G itu ditemukan dan dikembangkan pertama kali pada tahun 1980. Dan pada teknologi ini hanya dapat mengirimkan pesan teks dan membuat panggilan saja. Kelemahan jaringan ini adalah ketersediaannya itu terbatas dan rentan terhadap gangguan, serta memiliki kapasitas yang rendah. Selanjutnya, pada teknologi 2G sudah mulai ada pengembangan teknologi, yaitu sinyalnya itu berupa sinyal digital. Ditemukan pada tahun 90-an dan pada teknologi ini sudah ditemukan GSM dan CDMA yang menggeser teknologi AMPS pada teknologi 1G tadi. GSM yang merupakan penggabungan antara FDMA dan CDMA, sedangkan CDMA terdapat kode tertentu untuk membedakan pengguna pada frekuensi yang sama. Generasi pada
generasi 2G terdapat generasi 2.5G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian Edge. Pada teknologi ini sudah memiliki keamanan daripada teknologi 1G sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu teknologi 3G. Generasi 3G merupakan generasi ketiga berkecepatan tinggi, ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS atau Universal Mobile Telecommunication Service yang bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik dibanding GPRS dan Edge ataupun GSM. Pada generasi ini juga ditandai dengan munculnya teknologi ya untuk mengakses internet yang lebih cepat, yaitu HDSTA atau High Speed Downlink Packet Access, dan adalah komponen ini bertanggung jawab untuk mengelola akses dan mobilitas peralatan pengguna di jaringan 5G. IMF menangani fungsi-fungsi seperti autentikasi, keamanan, dan pengelolaan mobilitas. Untuk SMF atau Session Management Function, mengelola pembentukan dan pelepasan sesi data antar pengguna dan jaringan. SMF juga berperan dalam pengelolaan quality of service dari berbagai aplikasi dan layanan. Untuk User Plan Function atau UPF bertanggung jawab untuk memproses dan meneruskan paket data pengguna di jaringan 5G. UPF bersifat scalable dan fleksibel untuk mendukung jaringan yang berbeda. Untuk Network Repository Function bertanggung jawab untuk menjaga performansi jaringan. Untuk Network Selection Function atau NSSF atau di sini NEF, Network Exposure Function, bertanggung jawab memilih jaringan yang tepat untuk pengguna atau aplikasi. Tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti persyaratan QoS atau Quality of Service, lokasi, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya untuk Network Exposure Function, menyediakan standar bagi aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data dan layanan jaringan dengan cara yang aman dan terkendali. Untuk Policy Control Function bertanggung jawab untuk mengelola aturan, kebijakan, dan mengelola quality of service di jaringan 5G. TTF pada 5G dirancang lebih fleksibel dari 4G. Nah, selanjutnya ini perbandingan arsitektur jaringan 4G dengan 5G, yang dimana pada jaringan komponen arsitektur dari 4G itu sendiri hanya memiliki Mobility Management Entity, Serving Gateway, Packet Data Network Gateway, Policy and Charging Rules Function, di mana untuk Mobility Management Entity itu bertanggung jawab untuk menangani fungsi seperti autentikasi, keamanan, dan pengelolaan mobilitas di jaringan 4G. Untuk Serving Gateway itu bertanggung jawab merutekan paket data menggunakan paket data antar pengguna dan paket data network. Untuk paket data network gateway itu bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan 4G ke internet dan jaringan lainnya. Sedangkan untuk Policy and Charging Rules Function itu bertanggung jawab untuk menegakkan aturan kebijakan dan mengelola quality of service di jaringan 4G. Nah, berikut tantangan dari jaringan mobile. Yang pertama itu privacy, senjangan, kompatibilitas, lingkungan, infrastruktur, dan spektrum frekuensi.
di mana salah satu tantangan utama perluasan jaringan internet khususnya di Indonesia adalah letak dan kondisi geografis yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyedia internet karena cukup sulit membangun fasilitas jaringan dan data di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. Kemudian, kecepatan dan cakupan internet. Kecepatan dan cakupan internet itu merupakan tantangan yang berikutnya karena adanya bias mengenai model pengukuran kecepatan internet oleh masyarakat Indonesia. Saat ini, pengguna internet di Indonesia cenderung hanya mengukur kecepatan internet ketika kondisi jaringan memburuk. Selain itu, karena kebutuhan dari masyarakat sangat besar, pemerintah bersama pemangku kepentingan dalam sektor telekomunikasi mau tidak mau harus menyediakan cakupan internet yang besar. Masalah yang lain itu adalah infrastruktur jaringan. Belum meratanya infrastruktur jaringan juga menjadi kendala untuk perluasan jaringan internet di Indonesia. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini ada sekitar 9.113 daerah yang tidak memiliki jaringan 4G dan 3.435 daerah non-3T yang juga tidak memiliki jaringan tersebut. Untuk tantangan selanjutnya itu privacy, di mana semakin mudahnya akses internet, maka privasi kita juga cenderung semakin rentan untuk diretas karena apa-apa sekarang sudah harus login akun yang menggunakan data-data privasi kita dan kita juga harus waspada terhadap phishing dari iklan-iklan yang ada di internet karena itu bisa mencuri data privasi kita. Nah, kesimpulan pada kesempatan kali ini, teknologi mobile telah mengalami evolusi yang signifikan sejak diperkenalkannya jaringan 1G hingga teknologi 5G saat ini. Perkembangan ini ditandai dengan peningkatan kecepatan, kapasitas, dan kualitas layanan dari 1G yang hanya mampu menyediakan layanan suara, 2G dengan pengenalan SMS, 3G dengan akses internet yang lebih baik, 4G dengan kecepatan data, yang tinggi hingga 5G yang membawa kecepatan super cepat, latensi rendah dan konektivitas massal IoT. Penerapan teknologi 5G berpotensi membawa dampak yang signifikan dalam berbagai sektor seperti komunikasi IoT, industri, transportasi, dan kesehatan. Namun, tantangan seperti infrastruktur, keamanan, kompatibilitas perangkat, regulasi, dan kesenjangan digital perlu diatasi agar teknologi mobile dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif. Sekian penjelasan materi tentang komunikasi nirkabel, baik baik dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan ini jika ada yang ingin belajar semoga berguna dan jika banyak terdapat kekurangan mohon dimaafkan dan dikritik. Terima kasih. Saya Rahmat Septiansyah, admin D041 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.